Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya Dr. Yanuar akan menyampaikan sedikit ya. Yang pertama mungkin beberapa dari kalian sudah tahu saya kemarin kuliah 52 modul mungkin masih ingat, tapi beberapa mungkin udah lupa. Jadi saya akan perkenalan diri dulu. Ya, nama saya Dr. Yanuar Iman Santosa, spesialis THT, biasa dipanggil Dr. Yanuar gitu ya. Dan seperti kalian, saya juga dulu sama menempuh pendidikan Fakultas Kedokteran ya. Kalau kalian angkatan 2000 berapa masuknya? 2015 dokter dan 2016. 2015-16, oke. Kalau saya 2000 masuknya, pas 2000. Jadi kita beda umur sekitar 16 tahun ya. Nah, ini adalah foto bersama angkatan saya yang pada waktu diambil ini adalah pada saat kita mau lulus, kurang lebih akhir 2006. Akhir 2006, awal 2007 gitu ya. Dan kita masih, alhamdulillah masih bisa komitmen untuk berkumpul 200 orang kurang lebih ini untuk foto bersama. Dan beberapa foto di sini mungkin kalian bisa mengenali ada dosen kalian juga. Siapa yang tahu ini? Namanya dokter siapa? Dokter Agung, dokter. Betul, ini dokter Agung Aji. Udah anak ya. Sebelahnya dokter siapa? Dokter Pipin, dokter. Ya, betul. Ini dokter Pipin Nardianto, spesialis SPJP, spesialis penyakit jantung pembuluh darah ya, untuk khusus konsultan aritmia, satu-satunya di Jawa Tengah ya. Beliau memang pintar sekali. Ini dokter siapa di belakang? Dokter Adi. Ya, betul. Ini dokter Adi, spesialis anak ya. Lalu satu lagi mungkin ini yang di ujung, tahu siapa? Dokter Neni. Dokter Nani, bukan Neni, tapi Nani. Dokter Nani Nani. Maharani, PhD ya di Farmako beliau. Ya kalian perhatikan di gambar ini ya, jadi kalau bisa diusahakan kapanpun, apapun kegiatannya, acaranya itu diusahakan semaksimal mungkin, jangan terlambat ya. Karena kalau terlambat kalian gimana? Ketinggalan foto, dokter. Tinggalan foto. Akibatnya apa? Akibatnya kenangan kamu foto angkatan itu titik hitam ya. Oh, kamu yang mana? Itu aku di belakang ya. Gak kelihatan, hitam doang ya. Apalagi nggak kebagian tempat tuh, ini ada yang manjat patung nih ya. Nah, di belakangnya patung tapi dia ya. Tetap nggak kelihatan juga ya. Karena udah nggak kebagian, ini udah dempel-dempelan ya. Nah, ini juga nggak kelihatan ya. Di belakang-belakang juga ini nggak kelihatan. Jadi diusahakan untuk tepat waktu. Memang di Indonesia agak sulit, tapi ya diusahakan ya. Kemudian ini juga Dokter Sigit ya, spesialis bedah digestif. Kemudian tuh dulu saya hobinya basket juga, mungkin ada kalian yang basket. Lalu 2005 kebetulan saya beruntung dapat kesempatan untuk beasiswa ke Belanda, kurang lebih sekitar berapa ya, 2 bulan lebih 10 hari lah untuk beasiswa di sana, pertukaran pelajar dari penyakit dalam waktu itu stasenya. Ada nggak kalian yang dapat angkatan kalian? Nggak ada. Ya, biasanya sih ada ya. Itu ada programnya setiap tahun ada, pertukaran pelajar ke Belanda, nanti kalian tanya infonya di internal. Lalu saya lulus 2007 dokter umum, 2008 saya lanjutkan pendidikan spesialis THT di Bandung ya, sama teman-teman di sana juga ada kegiatan pendidikan, ada juga ya, ekstrakurikulernya ya. Waktu itu saya ikutnya kegiatannya futsal ya, kalau tadi basket, ini futsal. Ada rafting juga ya, ada arum jeram juga di Citarik waktu itu kalau nggak salah. Selesai pendidikan kurang lebih 2012, lanjut lagi 2014 saya kemarin sekolah lagi S2, baru selesai 2017. Kemudian status kepegawaian saya PNS di Undip sejak 2009 sampai hari ini, dan saya bekerja juga sebagai dokter spesialis di 3 rumah sakit ini. Dan selain di bidang kedokteran, saya juga ada minat di bidang teknologi, digital marketing, dan lain-lainnya. Waktu itu saya awali tahun 2012, saya bikin blog, dan saya kulik-kulik, akhirnya berhasil saya buat blog saya,
pada waktu itu 2012 itu dengan kata kunci Dokter THT Semarang itu blog saya nomor 1 di Google ya. Halaman 1 Google, nomor 1 di Google. Cuman, di halaman 1 dan paling atas, nomor 1. Cuman sekarang udah nggak lagi, udah jarang kepegang. Terus, bisa dilihat di sini bahwa sejak 2012 sampai akhir 2018 itu cukup banyak pengunjungnya, sekitar 74.000, dan ini membuktikan bahwa di internet itu banyak permintaan dari masyarakat tentang kebutuhan masyarakat tentang informasi kedokteran ya. Jadi kalian sebagai dokter punya konten, punya isi yang bisa disampaikan ke masyarakat yang bermanfaat ya. Nah, besok kita latihan, 1 bikin e-flyer, 2 bikin konten videonya ya. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Selain teknologi juga saya juga hobi main game, mungkin ada juga kalian yang hobi main game, lalu kalau banyak dosen itu ngajarin gitu ya, yang bagus itu jelasin, yang superior itu demonstrasikan, tapi kalau yang hebat itu menginspirasikan. Nah, saya kasih sekelumit perjalanan karir saya di kedokteran ini untuk harapannya bisa jadi inspirasi buat kalian ya. Jadi karir di dunia kedokteran itu panjang sekali, kalian baru mulai, masih mahasiswa ya, belum belum jadi dari dokter umum juga belum, spesialis juga belum. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana, opsinya, apa yang bisa dilakukan gitu ya. Karena apa, ya karena tidak mudah memang, tidak mudah apalagi kalau yang bagi kalian yang, mungkin latar belakang keluarganya tidak ada yang di kedokteran. Maka bisa dibilang buta ya, jadi nggak kelihatan ini mau ngapain ngapain, dokter apa, spesialis apa, atau gimana gitu. Nah, bagi kalian sendiri mungkin berbeda-beda latar belakangnya, nggak masalah, mungkin ada yang orang tua dokter, ada yang bukan dokter, nggak masalah. Ada mungkin memang motivasi tinggi mau jadi dokter, ada yang enggak, itu juga nggak masalah. Kita prinsipnya sekarang yang penting sudah di kedokteran ya, sudah selesaikan sekolahnya, selesaikan pendidikannya sampai jadi dokter profesional. Nanti apa yang dilakukan berikutnya itu kita bahas kemudian. Nah, ini adalah ilustrasi kegiatan kalau koastase di THT, itu kita ada diskusi kelompok, ke pasien juga, ke OK juga ya. Tapi ya kemarin sudah lihat ada videonya ya, ada ilustrasi kegiatan kita di THT, dan khususnya bagi kalian yang dokter pertama di keluarga, ada siapa yang dokter pertama di keluarga? Jadi bapak ibu bukan dokter mungkin, oh mbak di bule nggak ada yang dokter, ada nggak? Siapa? Ada dokter. Ya, banyakan dokter pertama di keluarga atau kebanyakan kalian anaknya dokter nih? Coba saya cek dulu. Ya, siapa yang orang tuanya dokter? Ada angkat tangan? Oke. Aditya, di mana? Dokter apa? Izin menjawabkan dokter karena Ya? dia tidak bisa. Oh, dia rusak itunya. Oke. Dokter bedah BTKV di Jakarta kalau tidak salah. BTKV di Jakarta. Oke. Betul, Aditya ya? Ya, oke. Selain Aditya ada lagi? Tidak ada? Oke. Kalau kalian dokter pertama di keluarga, apa yang biasanya kalian alami ketika lebaran? Kalau pas lagi lebaran ngapain biasanya? Ditanya-tanya penyakit nggak? Ditanya-tanya konsul-konsul sakit orang sakitnya keluarga kalian nggak? Iya, Ya, dokter. ya biasanya konsulin ya. Terus apa jawaban kalian kalau dikonsulin gitu? Jawabnya apa? Kalian jawab sebisanya atau jawab nggak tahu? Jawab apa biasanya? Jawab semaksimal mungkin, dokter. Ya, jawab semaksimalnya ya. Meskipun mungkin kamu nggak tahu atau belum lewat stase gitu ya. Artinya apa? Ketika kamu jangankan ke masyarakat, di keluarga kamu sendiri pun mereka nggak peduli kamu udah stase atau belum ya.
Mereka nggak peduli kamu udah lulus atau belum, ya nggak ada alasan untuk tidak tahu. Dianggap yang mahasiswa kedokteran itu ya dokter, dianggap dokter itu ya tahu semua, padahal belum tentu, ya. Bisa jadi kita nggak tahu juga. Tapi ya begitulah adanya di masyarakat kita. Ya sudah. Eh, apalagi kalau kalian adalah selain dokter pertama di keluarga tadi, anak kosan. Nah, nih kalau anak kosan, wah, ada khusus nih ya. Nah, biasanya kalau anak kos itu pulang biasanya dimasakin enak, diajak makan keluar gitu ya. Betul nggak? Betul ya? Betul, dokter. Itu sebetulnya itu adalah perlakuan istimewa ya. Perlakuan istimewa yang mungkin nggak dialami oleh saudara kamu yang lain. Kenapa? Karena ya kamu dianggap oleh keluarga kamu itu kerjanya berat, nanganin pasien yang berat ya. Padahal mungkin sebenarnya kamu kalaupun stase di rumah sakit ada, tapi nggak di dalam sini, tapi di luar ya, yang paling belakang lagi kan koasnya biasanya cuma lihat aja ya. Apalagi sekarang nih malah di rumah sama sekali ya, nggak datang sama sekali. Kalau sama teman-teman mungkin dianggapnya enak di kedokteran ya, bisa periksa-periksa, pegang-pegang, mungkin banyak ceweknya ya, paling yang cowok cuma 50 kan, yang cewek 150 berarti kan, ya gajinya besar sebagai dokter mungkin ya, kerjanya terhormat gitu. Padahal sebetulnya gimana ya, sebetulnya nggak kayak gitu amat ya. Sebetulnya malah kenyataannya seperti ini, ya. Mata pelajarannya banyak sekali, mata kuliahnya banyak sekali, bahan ajarnya yang harus dipelajarin. Kemarin juga saya kasih video, kasih buku, udah sampai mabok kalian bacanya ya, atau belum sempat dibuka saking banyak filenya. Ya memang seperti itu kehidupan sebagai seorang dokter. Dengan proses pembelajaran yang tidak mudah itu, maka ada tanda tanya, apa yang biasanya dilakukan setiap 1 hari sebelum ujian. Ya normalnya sih belajar ya. Belajar, tapi seringnya males-malesan ya. Mungkin kalau yang rajin ada yang siapin contekan mungkin ya. Padahal harusnya sih kalau 1 hari sebelum ujian kalian relaksasi aja nggak apa-apa, nggak usah belajar. Tapi saya nggak yakin kalian bisa nggak belajar ya. Kenapa? Karena materinya banyak sekali ya. Ya kalian bisa sih 1 hari sebelum ujian nggak belajar, tapi setiap hari sebelum ujian kalian belajar terus. Karena kalau enggak, ya malah stres, cuman bisa nangis paling kalian, materinya udah tinggal ujian gitu ya. Apalagi sekarang dengan PJJ dengan sistem yang 2 minggu lewat ini agak susah nih. Begitu nanti kalian lewat dan kembali stase udah lupa, padahal udah masuk tinggal 2 minggu, terus minggu keempatnya, 1 minggu kemudian, 1 minggu pertama, minggu ketiga, 1 minggu kemudian, 2 minggu keempat, udah ujian gitu. Wah langsung kelabakan itu ya. Artinya apa ya, materi dicatat, buku dicatat, ada video dipelajarin, disimpan linknya, nanti begitu stase ulang, pelajarin lagi cepat gitu ya. Jangan sampai pada saat waktunya ujian tidak siap dengan alasan baru 2 minggu stase ulang, itu nggak ada alasan lagi nanti. Karena biasanya kalau longgar, santai-santai, mepet-mepet, baru ribut ya, ini nggak bisa. Jangan seperti ini ya, mumpung waktu longgar kalian belajar dengan baik. Kenapa? Karena setelah 2 minggu ya, kalian udah geser stase setelah 2 minggu, itu hanya ingat paling 10% dari yang dibaca ya, maksimal 30% dari yang dilihat gitu. Kalau lihat mau video oke lah mungkin 50%. Nah yang paling tinggi itu sebetulnya kalau diskusi atau mungkin presentasi ataupun melakukan simulasi, tapi sayangnya kita belum ada nih, kesempatan buat prakteknya. Ya sudah kita lakukan semaksimal mungkin. Dan seharusnya kita akan menilai selain pengetahuan, kita menilai keterampilan dan sikap. Lah kamu gimana nih dinilai keterampilannya? Agak susah juga ya, karena memang belum bisa, karena kosong. Kemudian sikap. Nah, sikap ini bagaimana menilainya ya? Kalau seperti ini ya absensi, presensi, ketepatan hadir dan lain-lain itu masuk sikap. Tapi kalau di klinik lebih banyak, lebih rumit, nggak cuma sekedar seperti itu. Ini untuk sekedar kalian tahu saja bahwa proses pembelajaran itu ada proses tahapan mulai dari mengingat, memahami, mengaplikasikan, kemudian ada proses-proses lainnya juga sampai evaluasi dan menciptakan. Nah, tadi tugas yang saya minta bukan saya minta menghafalkan ya, bukan saya minta memahami, bukan. Yang saya minta tadi apa? Yang saya minta kalian membuat. Membuat apa? Membuat poster dan membuat video. Nah, kenapa saya kasih waktu 1 minggu? Nah, karena
cukup sulit. Kalian harus mikir dulu nanti penyakitnya apa ya, gejalanya apa ya, kalian harus paham dulu. Terus kalian video salah tag-nya, tag ulang lagi, latihan lagi, nanti diedit lagi, bikin film gitu ya. Nah ini suatu proses pembelajaran yang levelnya tinggi. Harapannya retensinya atau mengingatnya juga tinggi. Gitu. Jadi lama, kamu ingat terus. Gitu. Kenapa? Karena kalau lupa dan kebetulan kamu nanti terbawa sampai ujian OSCE, baik itu OSCE THT ataupun OSCE nasional, itu pengujinya bisa jadi penguji luar ya. Ya kalau kita sih alhamdulillah dosanya banyak, jadi penguji dalam sih banyak. Tapi nggak menutup kemungkinan kamu dapat yang penguji luar. Kalau penguji luar ya nggak kenal kamu, nggak ada kasihan ya. Kamu mau pasang wajah melas seperti apapun, nggak akan ada rasa kasihan. Kalau bisa ya bisa, nggak bisa ya nggak bisa. Ya. Dan mungkin sebagai mahasiswa kedokteran, kamu sudah lupa nih. Kapan terakhir kali kamu merasakan hal seperti ini? Kapan terakhir kali kamu merasakan perasaan seperti orang-orang tadi rasakan? Kapan? Merasa bahagia luar biasa kayak orang-orang tadi kapan terakhir kali? Kapan, Justin? Gak ingat, dokter. Oh, gak ingat. Udah lama nggak bahagia. Oh, pas kapan? Siapa yang ingat terakhir kali kamu merasakan perasaan bahagia seperti yang dirasakan orang tadi? Boleh? Egan, kapan Egan? Nggak ingat, dokter. Nggak ingat. Berarti sedih terus ini ya? Ya, perasaan yang dirasakan oleh orang-orang ini ya, perasaan yang istilahnya bahagia gitu ya, senang gitu ya. Dan perasaan seperti ini seharusnya tidak tergantung atau tidak hanya dirasakan di saat tertentu saja ya. Ya harusnya kita bisa mengkondisikan supaya kita bisa merasa bahagia. Nanti saya jelaskan kenapa. Kenapa? Karena kalau kamu bahagianya nanti kalau lulus tes THT, nanti kalau corona selesai, nanti kalau udah jadi dokter, belum tentu juga ya. Nah begitu kamu jadi dokter malah tugas bertumpuk-tumpuk, harus jaga. Mungkin jadi relawan di Wisma Atlet atau di rumah sakit dimanapun kamu kerja ya. Malah kamu yang nanganin pasien corona langsung gitu ya. Dan beberapa kemarin kita lihat berita dukanya banyak dokter-dokter baik yang senior, middle ataupun yang junior yang sakit positif dan meninggal gitu ya. Nah, ini adalah siklus hidup secara gambaran kurang lebih gitu ya. Kurang lebih gambaran dari manusia siklusnya gini ya. Lahir, kecil, sekolah, kerja gitu ya. Dapat duit, tua, mati gitu kira-kira. Nah, teman-teman kamu yang normal, yang kebetulan nggak masuk di fakultas kedokteran, itu kira-kira sedang berada di fase pegang yang apa? Dokter. Belajar sampai lulus, dok. Hari ini ngapain mereka? Pegang apa? Pegang uang mereka. Ya, hari ini sudah bekerja dan pegang uang ya. Sementara kamu pegang apa? Masih pegang tas. Coba kita lihat ya. Iya, masih pegang tas ya. Nah, sampai kapan ini pegang tasnya? Ini sekarang lagi koas nih, kita hitung ya. Habis koas ngapain? UKM PPD. Ya, habis koas mungkin UKM PPD. UKM PPD lulus lah, oke. Habis itu apa? Internship. Nah, sebelum internship kompre dulu ya. Nah, kompre. Habis koas kompre, UKM PPD lulus internship. Habis internship mungkin baru bisa PPDS mungkin ya. Habis itu oke lah lulus, tapi kebetulan udah tua nih ya. Sakit mati habis itu kan. Meninggal. Terus di gambar ini, siklus ini, sebelah mana bahagianya? Gak ada, dokter. Gak ada? Nikah, dokter. Hah? Nikah, dokter.
nikah bahagianya itu mas resepsinya. Nanti habis itu pusing bayar tagihannya. Pusing lagi. Itulah akibatnya kalau kalian mengasosiasikan atau istilahnya menghubungkan gitu ya, menghubungkan kebahagiaan dengan peristiwa atau dengan faktor eksternal ya. Nah, itu nggak bagus artinya kalian bisa jadi tertunda bahagianya ya, nggak bahagia. Padahal seharusnya kalau sekolah di kedokteran itu kita harusnya bisa jadi orang yang paling bahagia gitu. Kenapa kalau kita di kedokteran bisa jadi orang yang paling bahagia? Karena tentu saja kita tahu kondisi kita sehat misalnya ya, kita beruntung merasa sehat. Sedangkan orang lain kita tahu orangnya sakit kayak gimana ya. Maka harusnya kesehatan itulah jadi sumber kenikmatan kamu yang paling besar ya. Karena kalau kamu asosiasikan itu dengan peristiwa, ya susah bahagia kamu nanti ya. Jadi bahagia itu adanya di kepala kamu, di pikiran kamu. Kita buat sendiri bisa. Nah, masalahnya adalah ketika kamu daftar kedokteran, ya, apalagi yang orang tuanya bukan dokter itu, dulu lihat nggak peringatan ini ya, warning-nya ada nih, warning, once in never out ya. Artinya apa? Ya memang panjang liku-liku karir sebagai seorang dokter itu luar biasa ya. Harus pelajarin dulu. Mungkin nanti spesialis. Oke, spesialis. Ada spesialis bedah mungkin, spesialis bedah urologi, bedah umum mungkin, spesialis anestesi ya. Nah, masing-masing dengan kesibukan dan resiko masing-masing. Ya, nanti harus dipelajari betul. Dan sebetulnya segala sesuatu itu kalian harus mengingat kembali atau mengetahui ya. Oke, seandainya kita adakan survei singkat gitu ya, kalian boleh jawab dengan suara kalian. Seandainya kalian lulus jadi dokter umum, ya, lulus dokter umum ya. Sebagai dokter umum, kalian mengharapkan gajinya tuh berapa? Silahkan disebutkan. Berapa? 15 juta, dokter. 15 juta, oke. Ada lagi yang lain? 10, dokter. 10 juta, oke. Ada lagi yang lain? 10 juta, dokter. 10 kan udah, 15 udah, 10 udah. Ada lagi yang berbeda? Mungkin lebih sedikit atau lebih banyak? Berapa? Sama semua? Oke. Kalau dengan kisaran gaji seperti itu, saya harus tanya kembali ya. Sebagai dokter umum itu kamu pengen dapat gaji let's say 10 juta atau 15 juta itu kerja di mana? Kelamar kemana? Di rumah sakit swasta, dokter. Rumah sakit swasta 5-7 juta ya. Nggak ada 15 juta sebagai dokter umum. Ya, di mana? Andi mau kerja di mana, Andi? Rumah sakit, dokter, tapi ada 3. Oh, nggak bisa. Kalau dokter umum kamu di satu rumah sakit. Oh iya, 1 berarti. Kalau spesialis mungkin bisa di 3 tempat. Kalau dokter umum kamu di satu rumah sakit karena kamu yang jadi anggota tim jaganya di situ ya. Kadang jaga pagi, siang, malam, rotasinya di satu rumah sakit aja, nggak bisa di 3 tempat. Oh iya, dokter, makasih. Ada lagi di mana? Selain rumah sakit mau kerja di mana? Silakan mic-nya di unmute aja. Videonya dinyalakan dan mic-nya di unmute. Jadi dokter perusahaan mungkin, dok. Perusahaan mungkin 5-7 juta, nggak sampai 15. Kecuali kamu kerja di perusahaan tambang yang offshore, yang di tengah laut ya, itu bisa 15 juta. Tapi kerjanya 2 minggu di tengah laut, 2 minggu di darat nanti. Ada lagi? Di mana? Di Jakarta, dokter. Di Jakarta di mana? Jadi PNS-nya. PNS Jakarta mungkin tunjangan-tunjangannya ya, bisa sampai mungkin 5, 7 atau lebih. Tapi kalau gaji pokoknya enggak gitu. Ya.
Artinya apa? Nah, jangan-jangan kalian halusinasi nih ya. Nah, pengennya gaji 10 juta, 15 juta, ternyata nggak ada pekerjaan dokter umum dengan gaji segitu. Gitu. Jadi tolong kalian sambil belajar ini, sambil pendidikan, kan masih lama lulusnya, sambil survei lah, lihat kenyataan. Berapa sih gaji dokter gitu ya? Seberapa besar? Terus sesuai nggak dengan kalian? Gitu. Dan sesuai nggak dengan keinginan kalian. Oke, sekarang kita ambil skenario yang bagus lah, anggaplah 15 juta, atau kita bahkan lebihkan sampai 25 juta. Oke, sekarang kalian pegang uang cash 25 juta per bulan. Oke, silakan di-unmute dulu semuanya. Lalu, apa yang mau kalian lakukan dengan uang 25 juta per bulan itu tadi? Kamu sebutkan satu hal saja yang mau kamu beli gitu ya. Beli apa gitu, satu. Atau mau buat apa duitnya buat satu hal, tapi yang sudah disebutkan oleh temannya tidak boleh disebutkan lagi sama kalian ya. Nah, ini kita mulai dari Astri. Mau beli apa? Mau buat apa duitnya 25 juta sebulan? Sebagai dokter umum ya, Dok. Disimpan dulu untuk biaya PPDS mungkin. Oke, nabung buat sekolah. Ainun. Ini gaji pertama ya dokter. Terus-terusan 25 juta sebulan seterusnya. 25 juta. Sebagian dikasih orang tua dokter. Kasih orang tua, oke. Delia. Di investasi dokter. Investasinya apa? Belum tahu. Sebutkan aja satu, apa? Mungkin tabungan. Tabung. Ya. Tabung kan udah, si Astri tadi udah nabung. Selain nabung? Ayo, cepat. Belum tahu dokter. Bingung. Oke. Rara, buat apa duitnya Rara? Untuk naik haji dokter. Buat haji, oke, boleh. Cindy, mau buat apa duitnya Cindy? Investasi dokter. Apa investasinya apa? Dijawabnya spesifik. Saham. Beli saham, oke. Terus yang belum, Asmi? Mungkin buat nyicil beli rumah dokter. Beli rumah, oke. Hana? Buat apa? Kafe dokter. Usaha. Bikin usaha, oke. Rona? Ditabung untuk bikin klinik sendiri. Klinik, oke. Egan, yang mikrofonnya rusak boleh tulis di chat ya nanti. Jawabannya tulis di chat. Egan, buat apa? Diinvestasikan beli emas gitu dokter. Emas, oke. Ricky Amrizal. Dibikin usaha restoran dokter. Udah kan dari temanmu ada yang bikin kafe. Jangan yang sama, nggak boleh yang sama. Mau bikin praktek mandiri dokter. Buat Udah kan sendiri. tadi temannya udah ada yang klinik, bikin klinik. Jangan yang sama. Di investasi reksadana dokter. Saham udah, temanmu tadi ada yang beli saham udah. Ya. Apa? Beli properti. Oke, boleh beli properti. Mila. Ya, dokter. Jalan-jalan dokter. Traveling, oke, boleh. Zahra. Mau mengembangkan usaha lewat online shop mungkin. Bika bisnis, oke. Lia. Mungkin ingin membangun kosan dokter. Bikin kos-kosan, oke. Aditya. Tulis di chat. Udah ditulis belum? Mikrofonnya rusak. Oke, nanti kita cek lagi Aditya.
Bisa nggak? Bisa ngomong nggak, Aditya? Suaranya bisa keluar nggak? Oh, nggak bisa ya. Tulis di chat aja, diketik di chat ya. Ya. Andi Faisal. Mau buat apa duitnya? Beli mobil, dokter. Mobil, oke. Justin Halim. Di laptop, dokter. Apa? Laptop. Laptop, oke. Afri. Afri, mau buat apa duitnya? Aditya belum nulis di chat. Oh, nggak bisa juga di chat. Chatnya di chatnya Zoom, jangan di chatnya WA. Nggak bisa. Oke. Terus? Sampai mana tadi? Afri udah jawab belum, Afri? Nggak ada suaranya, Afri. Coba ditulis di chat ya. Aprita? Di tanah, dokter. Karena, oke. Sadit? Sadit, ada suaranya nggak, Sadit? Ya. Apa, Sadit mau buat apa? Saya mau punya peternakan, Dok. Peternakan apa? Peternakan kambing dulu. Kalau sapi kayaknya belum cukup. Oke. Nila Mayanti. Jalan-jalan tadi, dokter. Udah, traveling udah. Yang lain? Oh, kamu udah jawab tadi? Sudah. Oke. Reza. Beli tanah, dokter. Tanah udah tadi temennya. Mungkin beli lahan perkebunan, dokter. Kebun, ya, oke. Dia, Anggreni? Beli motor, dokter. Motor, oke. Pitaloka? Dia Pitaloka? Mohon maaf, dokter. Tadi jaringannya agak jelek, jadi saya tidak mendengar pertanyaannya, dokter. Kalau gaji kamu dapat gaji 25 juta sebulan, mau buat apa? Terus sebutkan satu, tapi temennya nggak boleh sama temennya. Udah, kamu sebutkan aja apa. Oke, Aditya bikin hotel, oke, boleh. Ya yuk. Ternak ayam, dokter. Ternak ayam, oke. Dia Pitaloka belum? Kayak usaha travel, dokter. Bikin travel, oke, boleh ya. Ya, oke. Itu adalah sebagai ilustrasi ya, bahwa yang pertama, kalian tidak tahu asumsinya. Berapa penghasilan kalian. Yang kedua, kalaupun penghasilannya ternyata di luar ekspektasi lebih tinggi, kalian pun nggak tahu duitnya mau dikemanain gitu ya. Nah, jadi berarti ada PR nih. Kalian selain belajar masalah kedokteran, kalian belajar juga masalah yang lain berhubungan dengan ekonomi ataupun budgeting ya. Tapi secara umum, kalau kita mau melihat apa sih alasan manusia melakukan sebuah tindakan gitu ya. Maka dia akan melakukan sesuatu apapun itu, bekerja misalnya, untuk memenuhi kebutuhan biologisnya yang penting buat makan. Ya, apalagi sekarang di era corona nih, ekonomi sulit ya. Orang akan melakukan apapun yang dia bisa untuk makan. Ya, kalau dengan bekerja ya kerja, kalau dengan yang lain ya bisa juga dengan yang lain. Karena ini kebutuhan dasar. Ya. Katakanlah ada uang lebih, baru dia cari security, protection. Mungkin beli rumah, beli mobil, oke. Terus kalau udah mungkin buat nikah mungkin ya, menikah atau kerja di tempat yang bagus mungkin beli status ya, beli mobil yang bagus atau beli properti yang bagus atau traveling sambil posting foto-foto gitu ya. Itu untuk kebutuhan esteem namanya. Atau mungkin dia nggak butuh barang-barang kayak gitu, dia butuhnya sekolah lagi ya. Berarti untuk dia lebih drive-nya itu, pendorongnya itu semangatnya lebih ke faktor kognitif ya. Saya pengen sekolah lagi, duitnya ditabung semua, yang penting bisa sekolah. Oke, bagus. Atau mungkin untuk kebutuhan estetik, kebutuhan kesempurnaan gitu ya. Tetapi estetik di sini yang diterjemahkan adalah terjemah bebas menurut saya adalah estetik yang dimaksud adalah untuk mengerjakan kesempurnaan dari suatu pekerjaan itu sendiri. Ya. Contohnya kalau kita sebagai pengrajin misalnya, ada pengrajin pedang dari Jepang, kalau dipesan samurai pasti dia akan bikin dalam waktu yang lama untuk menghasilkan satu yang bagus, yang sempurna. Beda kalau kita beli samurai asal-asalan di pinggir jalan, ya mungkin asal bikin aja, yang penting bentuknya mirip, masalah bahan ataupun kualitas nggak peduli. Gitu.
Itu perbedaan mindset antara orang yang aesthetic needs-nya tinggi, dia membuat pekerjaan dengan sempurna, atau mindset orang yang belum sampai ke level estetik. Dia baru sampai di level biological needs misalnya. Maka si penjual pedang yang masih butuh makan tadi, dia nggak peduli bikin pedang bagus-bagus amat buat apa. Yang penting bisa laku dijual. Gitu, ya. Nah, ini penerapannya penting di bidang kedokteran apa? Ya, kita sebagai dokter, ya, apa yang akan kita terapkan, apa yang kita pentingkan. Ya. Apakah kita akan menerapkan, mengerjakan pekerjaan dokter, sempurna pekerjaan dokter dengan semua aturan dan etikanya untuk kepentingan pasien yang sebesar-besarnya atau untuk kepentingan kita yang sebesar-besarnya buat cicilan mobil, buat cicilan rumah, buat yang lainnya tadi. Jadi kita terapi pasien itu buat kepentingan pasien atau buat kepentingan kita, ya. Itu harus dicatat dan diingat. Kenapa? Karena ini kewajiban saya menyampaikan pada kalian sebagai mahasiswa dan sekaligus sebagai pelepas tanggung jawab saya, ya. Jadi kalau kalian nanti jadi dokter tapi tidak mengerjakan pekerjaan dokter dengan sebaik-baik dari pekerjaan dokter itu, malah mengerjakan untuk kepentingan kalian sendiri saja, bahkan mengorbankan kepentingan pasien, misalnya merugikan pasien, maka sudah dijamin kalian bisa beli Ferrari. Cuman jalannya nanti ke neraka, ya, jeblos gitu. Sebaliknya, kalau kalian mungkin sebagai dokter bisa mengerjakan dengan idealisme yang baik, ya, mematuhi aturan etika yang berlaku, baik norma-norma secara umum ataupun norma agama, ya mungkin naik motor atau naik Avanza, tapi pelan-pelan sampai di surga, ya. Nah kalau kalian memilih untuk naik Ferrari asal masuk neraka, nanti saya dari pinggir jembatan Siratal Mustaqim saya dadah aja, ya. Nah, saya udah ingetin, ya, salah sendiri cemplung neraka, kamu pilih sendiri jalan yang ke neraka. Jadi saya berlepas diri dari tanggung jawab saya untuk mengajarkan kalian hal ini. Karena moral kompas itu di dunia kedokteran sangat penting. Kenapa? Karena kamu tahu jauh lebih banyak daripada pasien. Jadi nggak fair. Nggak fair artinya gini, pasien nggak tahu nih harus kasih obat apa. Kamu tahu bisa kasih obat A, B, C, D. Bahkan tindakan harus ini, atau mungkin tindakan operasi dan lainnya. Kamu tahu semua ilmunya. Pasien mungkin tahu sedikit atau bahkan nggak tahu. Sehingga bisa dibilang kamu punya kelebihan knowledge yang jauh banget. Nah, kalau kamu memiliki sikap yang moral kompasnya jelek, bisa abuse of knowledge ini ke pasien. Ya. Jadi bukan cuma pejabat pemimpin yang bisa abuse, tapi kalau pejabat pemimpin, abuse of power, authority. Tapi kalau kamu sebagai dokter, abuse of knowledge, ya, hati-hati. Itu nanti hisapnya berat, ya, susah. Nah, kalau sudah bisa mengerjakan pekerjaan sebagai dokter dengan sebaik-baiknya, sesempurna pekerjaannya, pasiennya puas, hasilnya baik, nah, mungkin kamu baru bisa merasakan di situ tercapai suatu perasaan puas bahwa kamu sudah berhasil mencapai yang kamu inginkan, sudah sukses atau apapun yang kamu kriteria yang kamu tetapkan sendiri di situ. Ya, kalau sudah tercapai maka kamu akan masuk ke fase berikutnya, yaitu bisa niatnya itu atau mindsetnya itu udah nggak lagi untuk buat makan, buat ini, tapi mindsetnya lebih ke untuk membantu yang lainnya. Dan ini memang ada tahapannya untuk naik satu persatu. Dan sebagai dokter memang bertahap gitu, ya. Akan tetapi sebetulnya ini tidak mutlak. Jadi nggak yang semua orang melalui ini, enggak. Ada juga orang yang di sini stuck di sini aja. Contohnya misalnya, oke, kita ambil ibaratnya makan, ya oke. Kita sharing aja dulu. Berapa sih porsi rupiah satu kali makan kamu? Kita ambil rata-rata aja. Satu kali makan berapa rupiah? 5.000? 10.000. Oke, satu kali makan 10.000. Oke. Bisa kan makan 10.000? Bisa, ya? Nah, tapi kalau kamu tahu nggak ada makanan satu porsi atau sekali makan itu 100.000 harganya? Ada nggak? Ada, dokter. Ada. Makanan yang satu kali makan 1 juta ada? Ada, dokter. Ada. Ya. Makanan sekali makan 10 juta ada? Ada, dokter. Ada juga. Ya. Ada kalau traktir, dokter. Enggak, bukan traktir. Satu porsi untuk dimakan, satu orang. Ada. Ada. Nah, kemudian ada lagi porsi satu kali makan 100 juta mungkin? Ada, dokter. Mungkin ada, tapi mungkin kamu belum tahu. Saya nggak tahu. Mungkin kamu belum tahu itu makanan jenis apa, ya. Tapi ada, ya. Nah, kalau kamu sekarang bisa hidup dengan
uang 10.000 sekali makan, lalu tiba-tiba penghasilannya melonjak jadi 25 juta sebulan, pertanyaannya kamu akan makan dengan pola makan yang berapa rupiah per sekali makan? Ya. Apakah bisa tetap hemat di 10.000 atau mungkin 15-20.000 atau sekali makan ratusan ribu? Ya. Nah, itulah yang membedakan mindset masing-masing orang berdasarkan dari teori yang tadi, ya. Kalau orangnya dia fokus ke makan aja, ya makannya makin lama makin mahal, ya. Tapi kebutuhan lain tidak terpenuhi, ya. Atau dia tidak memiliki, tidak mengetahui bahwa ada kebutuhan lain, gitu. Atau sebaliknya, mungkin makan biasa, tapi dia beli mobil. Tadi ada yang bilang beli mobil. Beli mobil apa? Tadi yang pengen beli mobil dari siapa tadi? Tadi yang jawab mobil siapa? Saya dokter. Siapa tadi? Namanya siapa namanya? Andi Faisal. Andi Faisal. Oke, mau beli mobil. Beli mobil apa? Ya, kalau penghasilan 25 mungkin belinya. Lambo. Ya, mungkin Ferrari. Ras. Ras, oke. Mau beli berapa? 1. Oke, sekarang gajinya naik dari 100 juta sebulan. Mau beli apa? Alphard. Beli apa? Oke, sekarang gajinya naik ke 500 juta sebulan. Mau beli apa? Nggak tahu, udah nggak mau beli mobil lagi. Nggak mau beli mobil yang kedua, ketiga? Enggak. Kan kalau Alphard nggak bisa buat ngebut itu. Ya mungkin jadinya ini Aston Martin. Ya, beli Aston Martin. Oke. Mungkin tambah lagi Ferrari atau yang lainnya. Oke. Let's say kamu punya 5 atau 10 supercar di rumah, ya. Yang kamu pakai berapa? 1. Yang 9 lainnya kan nggak dipakai nih. Yang Lambonya mau dipinjam Rizky, ya. Ferrarinya mau dipinjam Adit, ya. Kasih nggak? Boleh. Kasih. Hah? Kasih. Cuma nanti lecet gimana? Kasih pay dan beli. Kalau lecet gimana kalau lecet? Ikhlaskan, dokter. Benar, nggak apa-apa. Iya, ntar ada asuransi didaftarkan terlebih dahulu. Ya, prinsipnya berapapun mobil yang kamu punya, ya yang kamu pakai 1. Ya. Berapapun duit yang kamu punya, yang kamu makan sepiring gitu. Jadi kalau mau menuruti keinginan-keinginan yang sifatnya materialistis nggak akan ada habisnya, ya. Bahkan kalau betul-betul kamu yang beli mobil itu pakai uang kamu, saya nggak yakin kamu kasih pinjam, ya. Karena sayang, eman-eman, nggak boleh dan lain-lainnya, ya. Artinya apa? Artinya ada orang yang uangnya berlebih, tapi dia secara mental dan mindset stuck di level ini aja. Dia hanya mikir security atau mungkin dia mikir status aja. Yang penting mobilku banyak di rumah, ada 10, bagus-bagus semua. Ini statusnya mobil orang sukses nih. Tiap hari kerjanya foto-foto aja pakai mobilnya gitu ya. Maka dia hanya berpikir memenuhi kebutuhan esteemnya aja. Tapi dia nggak naik ke kebutuhan yang lain. Sebetulnya uang yang nominal sama bisa dipakai untuk kebutuhan yang lain. Ada banyak sekali yang bisa dikerjakan gitu ya. Nah, itulah pentingnya kamu mengetahui ilmu-ilmu seperti ini supaya tidak salah arah ya. Sebagai manusia ya mau ngapain sih? Nah, dari mana kita ya? Nanti mau kemana? Nah, setelah mati mau apa? Mau bawa apa gitu. Kalau misalnya punya let's say mobil paling mahal pasti Aston Martin misalnya. Aston Martin kamu kalau mati Andi, Aston Martin kamu taruh mana? Dikasihkan saya, dokter. Ya mungkin di rumah, kalau nggak di bengkel. Ya di rumah lah ya. Yang pakai siapa? Kenapa dokter? Kalau mati Aston Martinnya di rumah, yang pakai siapa? Nggak tahu. Nah misalnya anak kamu ya. Nah, maka Aston Martin itu rezeki anak kamu, ya? Bukan rezeki kamu. Iya. Ya. Nah pertanyaannya, bisa nggak Aston Martinnya kamu bawa mati? Nggak dokter, nggak bisa. Yang lain? Bisa dokter. Siapa yang jawab bisa? Saya, Afrita, dok. Gimana caranya? Dikubur barengan? Enggak, kalau mobilnya digunakan untuk kepentingan umat, dokter. Ya, jadi nanti dapat pahalanya.
Jadi duit itu, harta itu bisa ya dibawa mati ya, kalau dibelanjakan di tempat yang betul, belanjakan di tempat yang sesuai gitu. Jadi mungkin satu Aston Martin bisa jadi 10 ambulan gratis ya. Nah, ambulannya nanti keliling-keliling ngangkutin penumpang yang sakit, yang butuh untuk ke rumah sakit atau apapun itu. Nah, nanti bisa kamu ya masuk surga ada ambulan 10 yang nganter gitu ya. Kamu bawa mati itu hartanya. Sementara kalau cuma Aston Martin satu buat pajangan doang atau bahkan buat rebutan gitu ya. Buat rebutan dari ahli warisnya. Nah, konsep-konsep seperti itu yang kamu harus pelajarin juga agar tidak tersesat nanti ya. Jadi dokter duit sedikit makan bisa, duit banyak amal banyak ya. Dan semua fase ini bisa terlampaui, mungkin bisa sekolah lagi lah di dokter yang bagus, yang baik gitu ya, sukses dan seterusnya. Nah, yang jadi kendala adalah apa sih batasan atau definisi dari sukses itu sendiri. Nah, coba kalian coba tulis di chat masing-masing itu. Saya merasa sudah sukses jika titik-titik. Ya, silakan ditulis. Oke, siapa yang sudah selesai silakan diposting. Saya merasa sudah sukses jika titik-titik. Ayo, cepat. Oke, sudah ada yang masuk. Aprita, sukses jika besok menerima catatan tangan kanan, keluarga dapat kekal di surga. Rona, sukses jika bermanfaat banyak orang. Oke. Merasa Egan, sukses jika orang di sekitar merasakan kesusahan. Oke. Nasdaq, sukses jika mampu membahagiakan orang tua. Oke. Delia, sukses membahagiakan orang tua dan sekitar. Afri, sukses jika membahagiakan orang tua. Ainun, bermanfaat buat sekitar. Cindy, membahagiakan orang tua. Hana, sukses jika bermanfaat di lingkungan. Lia, bila saya merasa puas dari orang tua. Andi, sukses jika seluruh keinginan terpenuhi dan keluarga terpenuhi. Oke. Aditya, sukses jika kebutuhan pribadi terpenuhi, orang tua, bantu orang lain. Oke. Nila, sukses jika menghajikan orang tua. Oke. Reza, sukses mampu bermanfaat. Astri, memuliakan orang tua. Anggraini, mencapai impian. Pitaloka, bahagiakan. Justin, pulang kerja tidak banyak pikiran. Oke. Sedit, sukses jika dunia bukan prioritas utama. Rara, membantu pemanfaat orang banyak. Sukses jika bermanfaat membantu sama manusia. Oke, ya. Bagus-bagus jawabannya. Akan tetapi kalau saya boleh berikan feedback, bukan berarti cita-cita kalian atau parameter kalian salah, bukan salah ya, nggak ada betul salah. Tapi lebih tepatnya saya akan bisa memberikan feedback, kalian akan bisa mencapai cita-cita itu atau parameter sukses itu lebih baik, lebih cepat, lebih mudah jika kalian bisa menulis dengan detail apa saja yang ingin kalian capai. Jadi kalau saya sukses jika ini terpenuhi, ya susah. Mau yang terpenuhi yang mana? Makan, tulis makan. Mobil ya tulis mobil. Mobil apa? Tulis. Berapa biji? Tulis. Tadi yang tulis cukup bagus. Menghajikan. Nah, jadi kalau kamu tahu mau menghajikan orang tua, berarti tahu dong habis keluar uang berapa ya untuk gaji 25 juta atau mungkin 50 juta satu orang. Berarti kalau 2 orang berarti 100 juta. Berarti targetnya ketemu nih. 100 juta buat haji. Maka kamu nabung sampai 100 juta maka target tercapai. Ya, itu maksudnya. Tapi kalau kamu memberikan jawaban yang sifatnya normatif atau ngambang atau tidak ada yang spesifik gitu ya, maka akan jadi sulit karena bagaimana mencapainya? Membantu jika orang lain sudah bahagia, sukses jika orang tua sudah bahagia, udah senang gitu ya, membahagiakan orang tua. Sebetulnya kalau pakai definisi itu kamu udah sukses sekarang. Karena orang tua kamu udah bahagia, karena kamu masuk kedokteran, karena mereka nggak masuk kedokteran. Maka cita-cita mereka udah tercapai melalui kamu, maka kamu udah bahagia, udah kamu udah sukses ya. Udah cukup, udah selesai gitu ya. Makanya kamu jangan menggantungkan kepada penilaian orang lain ya. Sukses kalau
orang lain menilai saya sukses yaitu dengan begini-begini, bukan begitu ya. Misalnya itu dari kamu sendiri gitu. Nah, bagus nih, mau sukses jika punya yayasan sosial. Ya, berarti gampang, kamu cari yayasan sosial itu syaratnya mendirikannya buat akte berapa biayanya. Terus mau bikin yayasan sosial nanti ngurusin apa, anak yatim piatu makannya sehari berapa, mau memelihara berapa orang, kalau 10 berarti kali 10, kalau 100 kali 100, kalau 1000 kali 1000 gitu ya. Jadi parameternya jelas, oke? Dan sebisa mungkin kalian luaskan. Luaskan itu maksudnya luaskan itu artinya jangan untuk kepentingan diri sendiri ya, tapi buat orang lain yang banyak gitu. Insya Allah nanti akan terbantu. Kenapa itu penting? Ya, karena sekarang kalian sebagai koas, lihat teman-teman kalian udah punya duit, mungkin udah nyicil motor, rumah, mobil ya, udah menikah, udah punya anak misalnya, sementara kalian belum, maka kalian udah sukses atau belum sekarang? Menurut kalian udah sukses belum nih? Belum, dokter. Belum, kalau menurut hitungan kalian sendiri belum. Ya. Tapi kalau menurut hitungan mereka, sudah. Kenapa? Karena kamu sukses masuk di fakultas kedokteran. Ya. Sementara mereka pengen dan gagal, nggak masuk, ya masuk kamu. Maka menurut mereka sebetulnya kamu udah sukses. Kalau memakai aturan sukses atau parameter yang menggunakan tolak ukur orang lain. Ya. Jadi, nggak perlu pakai tolak ukur orang lain. Kamu bikin tolak ukur kamu sendiri. Ya. Nggak perlu memperhatikan penilaian orang lain. Kamu perhatikan penilaian dari kamu sendiri. Ya. Kenapa? Karena sebetulnya kamu sekarang kalau kita lihat warna-warna dari zona-zona ini ada warna-warnanya. Kira-kira kamu ada di zona warna apa nih? Biru, ungu, kuning, hijau, atau yang apa? Sekarang lagi di zona yang mana nih? Ayo, sebagai koas nih, zona apa? Izin menjawab dokter, kalau saya pribadi dengan dana orang tua mungkin di estim. Di sini, oke. Yang lain ada di zona mana? Izin menjawab dokter Ya. di self actualization mungkin. Oke, di sini. Oke, bagus. Tapi sebetulnya ini ada syaratnya ya. Salah satunya di sini minimal ini punya penghasilan UMR ya. Kalau kamu punya penghasilan UMR baru bisa memenuhi kebutuhan biologis ya buat makan. Pertanyaan sekarang kamu gajinya berapa? Belum dapat, dokter. Belum punya gaji, berarti kamu di zona warna apa? Di bawah zona merah. Putih paling Nah, bawah. di bawah zona merah di sini ya. Nah, baru mau merangkak ke sini ketika kamu dapat pekerjaan yang pertama ya. Makanya tadi saya tanya gaji kamu minta gaji berapa? Kalau kamu gaji 15 juta, 5 juta atau 25 juta, mungkin bisa lebih cepat naiknya gitu ya. Meskipun itu bukan satu-satunya patokan. Uang bukan satu-satunya patokan. Akan tetapi contohnya apa? Ya, contohnya ada loh makhluk manusia yang mulia yang dia mungkin belum mencapai level yang tinggi atau bahkan mungkin masih kekurangan di bawahnya sini, tapi sudah mencapai level yang tinggi gitu. Contohnya apa? Siapa yang tahu? Di dunia sosial misalnya. Relawan, dokter. Apa? Relawan, ya betul. Bisa relawan. Apalagi kalau yang tokoh yang terkenal. Guru, dokter. Apa? Guru. Guru, oke. Orang yang terkenal. Mungkin di tokoh sejarah juga bisa. Siapa? Figur apa yang menurut kalian, oh dia tuh belum nyampe nih, yang sini aja belum nih, tapi dia udah kesini gitu, udah bantu orang gitu. Dalai Lama, dokter. Dalai Lama, atau mungkin Mahatma Gandhi ya, atau Bunda Teresa ya, atau Rasulullah, sahabat Rasul, itu semua pernah dengar nggak kalau orang-orang itu lagi misalnya ngebantu orang misalnya ya, Mahatma Gandhi misalnya. Yuk kita mau demo nih, di mana? Ya kita rapat dulu di villa saya yuk, rapat dulu gitu. Mahatma Gandhi punya villa nggak? Punya? Tidak punya, dokter. Nggak punya ya. Atau Bunda Teresa mau bantuin orang sambil naik Alphard gitu? Enggak, dokter. Enggak, ya. Atau mungkin sahabat Nabi
Atau mungkin Rasul sendiri bagi-bagi makanan sambil tinggal di istana gitu? Boten, dokter. Tidak juga, ya. Artinya apa? Nah, itu bukan sebagai syarat mutlak ya. Jadi harta atau uangnya itu bukan sebagai syarat mutlak. Memang itu bisa membantu. Otomatis kalau kamu punya duit banyak, membantu lebih mudah gitu ya. Tapi ada juga yang begitu. Dan ada satu lagi, siapa itu? Ya, koas ya. Betul nggak? Iya. Koas itu belum sampai zona merah kan kalian? Masih zona putih ya? Iya, Zona dokter. putih tapi membantu pasien kan. Dek, ini mau dirongsen, dorong ke rongsen. Nah, Dek, ini mau Dek, urin bagnya penuh. urin bagnya dikosongin dulu, bantu kan. Infusnya habis, bantu lagi kan. Nah, itulah kalian makhluk-makhluk yang mulia ya. Koas-koas itu termasuk. Amin. Karena jangankan buat makan ya, uang buat makan aja nggak punya, tapi ngebantu orang lain ya. Nah, makanya harapannya kamu menjaga kelurusan niat tadi ya, menjaga kelurusan niat untuk memilih kebermanfaatan. Nanti kamu bermanfaat di mana, di sebelah mana. Nanti kamu bisa pegang manfaat seluas-luasnya ya, menghasilkan manfaat semaksimal mungkin. Nah, itulah yang penting ya. Tapi kalau bermanfaat sambil kaya raya naik Aston Martin juga boleh ya. Sambil naik Aston Martin bagi-bagi Alphard itu boleh juga, nggak masalah ya. Nah, nanti kalau siapa tadi yang mau beli Aston Martin dari siapa saya lupa namanya. Andi nih ya. Nah, Andi nih, wah, udah punya Aston Martin 15 gitu. Terus mau bagi-bagi duit gitu, kamu bagi-bagi duit ke siapa? Orang yang membutuhkan. Iya, siapa? Mungkin yang seperti yang pekerja-pekerja yang tidak punya rumah, seperti yang di gerobak kayak gitu. Ya nggak usah jauh-jauh, kasih bantuan buat koas gitu ya. Oh iya. Biar mereka dapat beasiswa mungkin, kamu bikin yayasan, buat mereka uang makan, buat koasnya ya, atau mungkin beasiswa PPDS, tapi ada syaratnya, mungkin hafiz berapa juz gitu ya. Nah, jadi kenapa begitu? Karena kalau kita membantu, yang dibantu itu mampu, nanti dia akan bisa membantu yang lain lagi. Gitu. Nanti dia punya jadi dokter spesialis lagi mungkin atau dokter apa misalnya sukses lagi ya dia nanti bisa bantu lagi yang lain lagi. Dan setiap yang mereka bantu kamu ikut kebagian pahalanya. Gitu. Iya, Dok. Coba kamu lagi koas nih, jaga misalnya ya. Sengsara belum makan, terus ada nasi kotak datang dikasih buat kamu nih, buat di koas gitu. Gimana rasanya itu? Senang. Terharu, dokter. Luar biasa ya. Mas yang belum pernah ya? Udah pernah atau belum kejadian kayak gitu ya? Hah? Ada ya udah pernah kebagian lagi koas, lapar gitu ya, nggak beli makan terus dikasih makan orang gitu ada? Belum? Belum ada ya, nanti kita bikin. Kasih snack aja, dokter. Ya nanti kita bikin yayasan bareng-bareng ya, nasi koas gitu ya. Khusus distribusinya buat koas gitu. Oke. Nah, apa pentingnya memahami ini untuk mengorientasikan arah tujuan kehidupan? Kenapa? Pendidikan kedokteran capek, sekolah juga capek, semua juga capek. Oke lah. Tapi apakah hanya karena capek aja terus kalah sama capeknya ya? Harusnya enggak ya. Harusnya kalian bisa mengatur apa yang bisa dilakukan. Terus kalau nanti tercapai bagaimana, kalau enggak bagaimana ya. Kenapa begitu? Ya karena selama belajar kedokteran itu pasti capek, stres. Bahkan kadang-kadang membuat kita rasanya frustasi gitu ya. Tapi disebutkan di sini ada kepanjangannya lagi, but I wouldn't trade it for anything ya. Jadi tapi aku tidak akan menukarnya dengan apapun kedokteran ini. Apa makna di balik itu? Nah, maknanya dalam sekali ya, maknanya dalam sekali. Maknanya adalah bahwa tidak semua orang bisa jadi dokter. Ya. Berapa sih yang daftar di mahasiswa baru di Undip nih, FK Undip nih, per tahunnya? 5.600 orang kalau kalian tahu. Berapa yang diterima? 200. Berarti ada 5.400 lainnya yang tidak diterima. Ya. Jadi ketika kalian ada di sini, ada 5.400 lainnya yang sebetulnya pengen,
pas zaman SMA tuh, tapi nggak berhasil masuk sini. Jadi kalian termasuk orang-orang yang beruntung itu, ya. Makanya harus bisa memaksimalkan, ya, memaksimalkan usaha, menghasilkan kesempatan untuk dapat yang terbaik. Contoh lainnya apa? Contoh lainnya misalnya, let's say ada keluarga kamu, sayangnya si Adit nggak bisa ngomong mikrofonnya ya. Ya sudah, kita ilustrasi kasusnya pakai kasusnya Adit misalnya. Tapi yang jawab siapa ya? Rizky deh ya. Oke, Rizky. Rizky, seandainya ada anggota keluarga kamu sakit misalnya ya, atau yang kamu kenal sakit misalnya, siapapun itu. Moga-moga sih enggak ya. Cuman ini ilustrasi kasus saja. Ada seorang yang sakit, lalu kamu kenal dia, lalu harus operasi nih bedah jantung. Terus tiba-tiba ada yang nawarin nih, rumah sakit mau ngerawat gratis dengan tim operator. Operatornya katakanlah Donald Trump. Asistennya siapa? Minta siapa asistennya? Asistennya mungkin Perdana Menterinya Inggris mungkin. Saya lupa namanya siapa dah. Ya. Gimana? Mau nggak operasinya sama mereka? Tidak mau, dokter. Loh, yang ngoperasi orang paling berkuasa di dunia loh. Presiden Amerika loh yang ngoperasi. Karena profesinya bukan sebagai dokter. Ya kan dia presiden. Yang, mohon maaf dokter, yang operasi Donald Trump-nya atau menyuruh orang yang lebih berkompeten, dokter? Yang operatornya Donald Trump lah. Dia kan orang paling berkuasa. Saya tidak mau, dokter. Karena beliau kan bukan figur dokter atau dokter bedah jantung yang bisa membedah jantung saudara saya, dokter. Ya, oke. Jadi presidennya Amerika pun nggak boleh jadi dokter. Ya? Tapi dokter bisa nggak jadi presidennya Amerika? Bisa, ya. Bisa, dokter. Jadi presiden nggak boleh jadi dokter, tapi dokter bisa jadi presiden. Dengan syarat dan ketentuan yang berlaku tentunya ya. Artinya apa? Profesi ini tidak bisa diambil oleh orang lain. Kecuali dia melakukan masa pendidikan yang sama seperti kita lalui. Ya. Yang menderita kayak koas dulu ya, baru jadi dokter kan. Masa nggak jadi koas, nggak menderita, langsung ujuk-ujuk jadi dokter kan. Enak banget. Dan semua yang sekarang jadi dokter sudah pernah jadi koas ya. Cuman kalian mungkin belum pernah jadi residen gitu ya. Apa bedanya koas sama residen gitu? Apa kira-kira bedanya koas sama residen? Lebih enakan koas apa lebih enakan residen? Enak koas. Koas. Enak koas, dokter. Koas, dok. Kenapa? Karena mungkin tanggung jawabnya lebih besar ya, dok. Ya, karena kalau koas kan maksimal kalian menderita sendirian kan. Nah, kalau residen tuh menderitanya sekeluarga itu, ya. Istrinya iya, suaminya iya, anaknya juga ditinggal jaga ya. Nah, itu lebih berat nanti pengorbanan batinnya daripada saudara kamu jaga ngantuk. Nah, kalau pas presiden beda lagi nanti tantangannya, luar biasa ya. Dan tapi ada persamaannya. Apa persamaannya? Ya sama-sama nggak digaji ya. Nah, jadi nggak usah khawatir. Nanti kalau ada masa periode saya pengen bekerja tidak digaji sebagai relawan, nah udah daftar residen aja, itu udah otomatis. Ya. Nggak usah susah-susah jadi relawan di mana-mana. Jadi relawan di PPDS saja cukup. Kalau relawan paling seminggu 2 minggu ya. PPDS 4 tahun itu. Berarti 52 minggu kali 4 berarti 200 minggu relawannya ya. Luar biasa. Tapi setelah lulus jadi dokter, kalian mau apa? Sebetulnya peluangnya terbuka lebar, ya. Sementara kalian masih di sini, tapi nanti setelah menempuh jenjang profesi ini, koas selesai, PPD selesai, internship selesai, maka kamu udah sampai di kotak dokter profesional, ya. Lalu kamu berhak memutuskan, ya. Apakah kamu mau kerja jadi dokter fungsional, periksa, praktek, klinik, rumah sakit, pasien banyak, atau kerja di farmasi mungkin meneliti, ciptakan obat baru, vaksin baru misalnya buat corona atau apapun itu,
atau jadi staf pengajar, jadi dosen misalnya, atau jadi pejabat di struktural, di direktur rumah sakit atau Kementerian Kesehatan, jadi Menteri Kesehatan misalnya ya. Atau sebaliknya, ya udahlah saya ngerjain yang lain aja, bisnis aja misalnya, dokternya hobi aja. Itu sepenuhnya hak kalian. Ya. Jadi dunia terbuka lebar, pilihan terbuka lebar untuk kalian nanti. Tapi kalau kalian memilih untuk tetap di jalur kedokteran, maka kalian juga masih punya pilihan, yaitu pilihan jalur akademik ataupun jalur yang profesi. Kalau kalian pilih jalur profesi, habis lulus dokter, kalian lanjutkan spesialis, lanjutkan lagi spesialis 2, subspesialis. Tapi kalau sukanya ngajar, gitu, ketemu mahasiswa, ya ini S2, nanti lanjut S2, udah jadi dosen, syaratnya S2, lalu lanjut lagi misalnya S3 gitu, sudah bisa nanti jadi dosen gitu. Atau pengen semuanya, ya sudah lanjutkan aja, spesialis juga, S2 juga, nanti subspesialis juga, S3 juga, maka lengkap sudah nanti. Nanti ada gelarnya juga guru besar di sini. Setelah selesai S3 dan ada kompetensi yang tambahannya. Ya, kurang lebih itulah materi yang saya sampaikan hari ini sebagai paparan dan gambaran dari lika-liku karir di dunia kedokteran. Mungkin kalau kalian ada orang tua yang sudah di kedokteran bisa mengarahkan, tapi kalau yang masih buta mungkin nggak tahu, paling nggak kalian sengaja ada gambaran gitu ya, nanti mau kemana arahnya. Makanya kalian lihat jauh ya, jangan lihat sekarang aja. Sekarang memang sasa THT, tugas banyak, PR banyak, belajar banyak. Ini hanya satu langkah menuju langkah berikutnya, yaitu jadi dokter. Dokter pun baru langkah awal, nanti karirnya jadi apa. Ya, kamu tentukan set arahnya mau kemana. Ya, dokter apa, spesialis apa, atau peneliti kemana arahnya. Gitu. Ya. Oke, sebelum saya akhiri sesi pertama ini, jadi nggak ada materi tentang THT, tapi masih materi umum seperti ini. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Boleh, mau tanya siapa? Silakan. Izin bertanya, dokter. Ya, silakan. Ini mungkin di luar THT. Saya ingin bertanya, dulu apakah dokter sudah mempunyai gambaran untuk mengambil spesialis THT sejak preklinik, atau mungkin spontan pada saat sudah kelar jadi dokter umum ingin mengambil THT seperti itu, dokter? Terima kasih. Ya, oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi bagaimana cara menentukan spesialisasi kalau masih bingung gitu kan ya? Secara umum sebetulnya ada panduannya. Nah, kalian cek di Microsoft Teams, ada e-booknya ya kemarin. Salah satunya adalah panduan untuk memilih spesialisasi. Gitu. Kalau kalian lihat, itu ada di sana. Nah, kalau secara umum, saya kasih lihat bukunya. Itu ada di judul, nanti kalian cek di Microsoft Teams. Ada yang belum berhasil masuk Microsoft Teams nggak? Kalau belum berhasil, nanti kamu minta tolong download dari temannya aja, dikirim filenya ya. Kalau bisa masuk, nanti bisa download masing-masing, sendiri-sendiri. Ya, kalau kalian di sini, di Microsoft Teams, kalian tinggal lihat di tim yang kelas yang kemarin kalian sudah masuk itu, lalu kalian lihat di file, di sini ada file, filenya ada e-book gitu ya. Nanti di e-booknya kalian bisa lihat di e-book untuk koas. Nah, ini masih loading. Oke, atau kita pakai buku yang sudah buka aja. Ya, ini bukunya. Jadi jawaban yang tadi kamu minta di sini ada. Jadi ini adalah suatu buku yang memandu bagaimana cara memilih sebuah spesialisasi. Ya. Ada 400 halaman. Ya. Jadi kalian bacanya nanti aja kalau pas lagi nganggur. Gitu. Koas kan sibuk dok, kapan nganggurnya gitu ya. Jangan khawatir, kalian punya banyak waktu kosong nanti kalau udah lulus UKM PPD. Ya. Karena setelah lulus UKM PPD kalian harus tunggu waktu untuk internship dan lain-lain.
Mungkin intensifnya di luar Jawa, misalnya di Aceh, Maluku, Papua gitu, nggak punya duit, ya udah naik kapal kan, paling 3 hari baru nyampe kan. Nah, selama 3 hari bisa baca buku itu ya. Apa isinya? Nah, isinya menarik sekali. Nanti kalian bisa pelajarin satu persatu, tapi jangan dibaca selama 2 minggu ini ya. Nanti nggak selesai belajar THT-nya, malah baca ini doang nanti ya. Choosing specialty adalah the most difficult decision of your career. Ya, betul ya. Memilih spesialisasi itu salah satu keputusan yang paling sulit. Karena nggak gampang. Karena begitu memilih nggak bisa mundur lagi gitu. Maka syarat pertama kamu harus tahu apa saja jenis-jenis spesialisasi. Ada sekitar 35 lebih. Lalu ada faktor-faktor yang berperan penting. Salah satunya adalah kepribadian. Ya, apakah cocok untuk kepribadiannya tipenya itu. Apa maksudnya kepribadian? Ya, kamu tipenya orangnya kayak gimana? Sabar nggak? Gimana segala macam itu pengaruh ke kepribadian ini. Teliti nggak? Atau apa? Nanti ada efeknya gitu ya. Dan pertanyaannya adalah siapa yang tahu? Siapa yang tahu kepribadian kamu itu bagaimana? Ya, siapa yang paling tahu tentang kepribadian kamu? Coba jawab. Siapa yang paling tahu? Silakan. Diri sendiri, dokter. Diri sendiri. Oke, coba. Siapa tuh yang jawab? Nora Zahra? Iya. Nora Zahra, kamu mau lulus THT enggak? Mau, dokter. Oke, saya tanya tadi malam kamu belajar apa? Saya hanya belajar yang kuliah dari dokter lihat Ya. tentang PF. Oke, lumayan masih belajar ya. Tapi banyak juga yang pengen lulus THT tapi nggak belajar tadi malam. Ya, ada nggak yang pengen lulus THT tapi tadi malam nggak belajar? Pasti ada ya. Nah, mungkin saya belum sempat tanya satu-satu. Artinya apa? Diri sendiri itu biasanya orang yang pertama dibohongi ya. Nah, katanya pengen belajar, katanya pengen lulus tapi belajar malas ya. Katanya pengen ini, pengen turun berat badan tapi olahraga nggak mau ya. Katanya pengen diet tapi makannya banyak gitu kan. Nah, itu orang pertama yang dibohongi adalah diri sendiri biasanya. Jadi siapa kalau bukan diri sendiri orang yang paling tahu tentang diri kita? Orang tua, dokter. Orang tua, bagus nih Mila jawabannya ya. Mila orang tua di mana? Sekarang, dokter. Ya, kos apa mereka tinggal di mana? Di rumah, dokter. Di mana? Di sini, di Semarang? Di Demak. Oh, di Demak, oke. Biasanya kalau ditanya, udah belajar belum? Gitu, jawabnya udah belum? Ya, kalau memang sudah, kalau belum. Ya, cuman seringnya belum belajar jawab udah kan? Jarang ditanya, dokter. Oh, jarang ditanya. Ya, orang tua biasanya nomor 2 yang dibohongin ya. Biasanya habis bohong sama diri sendiri, bohong sama orang tua biasanya. Udah belajar belum? Belum. Tapi bilang, udah gitu ya. Bisa nggak ujian? Bisa, tapi nggak lulus kan, ngulang kan. Nah, kenapa ngulang? Ya nggak tahu lah, dosanya killer. Padahal dosanya baik, kamu nggak belajar kan. Nah, kalau gitu siapa? Diri sendiri nggak tahu. Orang tua dibohongin pula ya. Siapa yang paling tahu tentang kepribadian kamu? Izin menjawab, dokter. Ya. Teman koas sendiri, dokter. Egan ya. Yang paling tahu adalah teman koas. Betul, 100 Egan ya. Orang yang paling tahu kepribadian kamu adalah teman koas kamu. Ya. Apa buktinya? Teman koas kamu tuh tahu siapa yang paling gampang dimintain tukeran jaga. Itu tahu teman koasmu. Ya. Dan teman koas kamu itu juga tahu siapa yang hobinya minta tuker jaga. Ya. Cuman yang dimintain tuker jaga itu, giliran dianya disuruh jaga atau dimintain tukeran, nggak mau. Nah, itu juga tahu. Ya. Kalau lagi jaga minta tuker, telepon terus ya. Giliran dimintain tukeran jaga, HP-nya mati terus nggak bisa ditelepon ya. Ada itu ya. Nah, jadi saran saya sebelum kamu memutuskan ambil spesialisasi apa, cobalah kamu ngobrol gitu ya sama teman kamu berlima itu, teman koas kamu itu. Gimana menurut kamu kepribadian aku orangnya kayak gimana sih gitu ya sama teman koasnya. Tapi ada syaratnya. Ada 2 syarat yang harus dipenuhi. 1, itu obrolannya dilakukan ketika sudah dinyatakan lulus dokter ya. Dan 2, itu dilakukan di kafe
waktu di rumah makan dan setelah selesai makan gitu ya. Nah, gitu. Kenapa? Apa? Nah, kalau kamu lakukan sekarang, besok bubar kelompok kelasnya ya. Jadi sekarang jelek-jeleknya teman kelasmu udahlah diterima dulu aja ya. Nah, kalau kamu sekarang dibuka semua bubar pasti kelasnya itu ya. Terus kalau kamu lakukan pas lagi kondisi siang-siang bulan puasa gini, wah bisa batal puasanya ini. Ya? Nggak cuma emosi, bisa makan orang ini nanti ya. Nah, artinya makan dulu yang kenyang, udah kenyang biasanya udah lebih jinak ya. Nah, habis itu baru ngobrol ya. Baru ngomong yang enak. Oh, kamu tuh sebetulnya gini-gini, tapi untung sekarang udah lulus ya, bisa ketawa-ketawa ya. Tapi kalau gara-gara temannya itu nggak lulus, wah bisa terjadi pertumpahan darah itu nanti, bahaya ya. Nih, setelah itu baru kamu tahu, oh cocoknya jadi dokter anak nih. Soalnya kalau dicurhatin dia mau mendengarkan, memperhatikan gitu, itu cocok. Tapi kalau kamu punya teman kelas dicurhatin itu marah-marah, dicurhatin malah bete, malah diem aja, nggak cocok dokter anak. Kenapa? Karena dokter anak nanti tanyanya itu pasien dokter anak tanya macam-macam ya. Dok, ini pasien saya kenapa? Oh, ini ISPA, Bu ya. Anak saya kenapa, Bu? ISPA, Bu. Tapi dia pilek juga, Dok. Ya itu ISPA, Bu ya. Tapi dia demam juga, Dok. Itu ISPA, Bu ya. Badannya begel-begel, itu ISPA, Bu. Susah ya. Karena kekhawatirannya luar biasa, berarti kamu nggak cocok gitu. Atau kamu pilih nanti spesialisasi yang lebih santai dalam arti kata bukan santai kalau gampang itu apa ya, misalnya bukan menggampangkan profesi ya, tapi ini sebagai anekdot aja ya. Ya kamu ambillah spesialisasi mungkin radiologi, PA, PK gitu ya. Dok, konsul dok, ada pasien 20 nih dok. Ya udah nggak apa-apa, taruh aja di meja. Nanti saya kerjain besok ya, bisa itu ya. Coba kamu spesialis anak, ada pasien 20 dok, ya udah tumpuk di meja, nggak bisa ya. Nah, itu pasien anak 20 tumpuk di meja kayak apa bentuknya? Nggak bisa ya. Nah, jadi cari yang sesuai dengan jenis tipe kepribadian kamu itu penting ya. Ada pertimbangan khusus buat perempuan. Apa itu? Hamil dan melahirkan ya. Mempunyai anak berapa? Misalnya mempunyai anak 11 ya, berarti kamu hitung ya. Berapa sebelum PPDS, berapa selama PPDS, berapa sesudah PPDS gitu ya. Terus ada rumus lagi nih nomor 10 nih bagus nih ya. Love and Medicine, the couples match ya. Ini ada rumusnya nanti. Rumus apa itu? Rumus untuk kalau seandainya kamu belum menikah atau nanti menikahnya dengan sesama di kedokteran, maka ada rumusnya. Oh kalau dokter mata misalnya cocoknya yang lakinya mata, yang istrinya nanti apa gitu. Atau yang lakinya THT nanti cocoknya perempuannya apa gitu. Itu ada patokannya, ada pedomannya ya. Jadi buku ini keren banget. Ini ada nggak kalian yang sesama kedokteran nih, pasangan di kedokteran? Ada? Nggak ada? Nggak ada yang ngaku apa nggak ada di sini? Pengen tapi belum dapat dokter. Oh, belum dapat ya. Kalau ada tapi nggak ngaku ya sudah. Tapi kalau belum ada nanti kalian tahu kemana mencarinya gitu kan ya. Nah, kalau lagi residen ini berarti carinya residen yang apa gitu. Contohnya misalnya mata THT, nah itu cocok ya. Atau THT saraf, THT bedah saraf misalnya. Atau mungkin bedah sama penyakit dalam mungkin, atau anak sama bedah anak, atau apalah nanti cari itu ada pasangannya. Kalau bedah vaskuler SBTKV berarti sama apa? BTKV sama penyakit dalam mungkin bisa, atau BTKV sama SPJP mungkin bisa ya. Jadi ada yang berdekatan nanti satu rumpun. Ada contoh lain apa? Contoh lain lagi yang bagus itu saling mendukung adalah spesialis. Kalau yang lakinya spesialis bedah, cocoknya istrinya spesialis apa? Medik. Nah, kalau yang lakinya spesialis bedah itu cocoknya istrinya spesialis anestesi harusnya ya. Itu akan mendukung, akan saling mendukung itu. Nah, mendukung apa? Tahu nggak? Mendukung operasi. Nah, itu mendukung
mendukung keutuhan rumah tangga ya. Saya nanti malam ada operasi apa nggak ada di jadwal saya nih. Nah, istrinya tahu kan jadwal operasi di mana aja, hari apa, jam berapa ya. Nah, anestesi pasti tahu, nggak mungkin nggak tahu ya. Kalau ada operasi nggak ada di jadwal berarti nggak jelas operasi apa itu ya. Dipertanyakan gitu. Nanti ada panduan-panduan lainnya. Jadi bagus banget bukunya. Tapi kalau tadi pertanyaannya kepada saya pribadi, ya kalau saya pribadi sebetulnya dulu pengennya spesialis bedah BTKV ya. Nah, saya pengennya sebetulnya BTKV. Akan tetapi kenapa nggak BTKV ya? Ada satu dan lain hal pertimbangan akhirnya nggak jadi, terus bedah aja, bedah umum. Nggak jadi lagi akhirnya JP, jantung paru. Akhirnya nggak jadi lagi akhirnya mata atau THT, akhirnya THT ya. Artinya apa ya, pada saat awal kita pengen mungkin bisa jadi yang kita dapatkan berbeda, ya sudah nggak apa-apa, kita jalani aja. Kenapa? Karena kalaupun kamu udah jelas pengennya spesialisasi apa misalnya ya, coba di antara kalian ada nggak yang sudah mantap nih mau pengen spesialisasi apa gitu, ada nggak? Angkat tangan boleh. Belum ada. Satu. Oke, Aprita boleh nih. Apa? Udah mantap. Pengennya apa? Kepingin mata, dokter. Apa? Kepingin mata. Oh, mata. Oke, udah mantap pengen mata ya? Insya Allah. Ya, oke, bagus. Aprita udah tahu apa yang diinginkan. Yang lainnya teman-temannya ada yang udah tahu juga? Belum? Masih bingung? Ya, buat Aprita bagus karena udah tahu gitu ya. Nah, teman-temannya tapi nggak usah khawatir karena Aprita yang udah tahu juga belum tentu terima dia ya. Nah, jadi kalau kalian masih bingung juga kan nggak masalah gitu ya. Artinya apa? Artinya keinginan kalian sekarang masih bisa berubah dengan situasi dan kondisi nanti. Yang penting kalian tahu batas waktu sekolah umurnya 35. Jadi sebelum 35 udah daftar sekolah ya. Terus nabungnya berapa sampai umur berapa. Kalau mau traveling dulu, mau nikah dulu, mau punya anak dulu. Itu ada pertimbangan masing-masing nanti ya. Tapi nanti dapatnya spesialis apapun, ya udah itu jalannya dilakukan dengan semaksimalnya ya. Jadi nggak usah khawatir, tenang aja. Oke, saya buka satu pertanyaan terakhir sebelum saya tutup. Boleh? Satu lagi. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, maka saya akhiri, cukupkan dulu sesi hari ini ya. Selamat datang di THT. Bentuk PJJ memang kondisinya tidak ideal, tapi kita lakukan apa yang kita bisa semaksimal mungkin. Untuk itu membutuhkan kerja keras dari pihak kalian, yaitu koas untuk belajar sangat keras ya, karena harus banyak yang dipelajari, tapi kita nggak bisa tutor langsung, tapi jarak jauh banyak keterbatasannya. Tidak mungkin bisa menggantikan stase yang sepenuhnya, tapi ya sudah apa boleh buat. Seandainya nanti sampai lulus dokter keterampilan masih kurang, ya berarti kalian harus pendidikan kedokteran berkelanjutan ya, ikut kursus, workshop atau apapun itu ya. Jadi intinya tidak berhenti untuk belajar, terus belajar. Yang penting apa? Yang penting proses pendidikan jalan terus. Lulus dokter ya sudah, kemarin kakak kelas sama wisuda juga online ya, pakai Zoom. 180 orang, 172 orang. Jadi kalau ditunda wisuda tahun depan ya belum tentu tahun depan juga beres ini urusannya. Jadi sudah wisuda, udah lanjutkan proses berikutnya. Life must go on ya. Jadi harus lanjut terus. Nah, kalian juga sama. Nah, untuk itu saya akhiri, selamat belajar, semangat ya, terus pacu motivasi diri sendiri karena tidak ada orang lain yang akan memberikan motivasi pada kalian ya, selain diri sendiri ya. Yang ada orang lain itu biasanya bertepuk tangan ketika kalian gagal ya. Tapi kalau berhasil mungkin tepuk tangan tapi sambil mencibir gitu. Tapi ya kalian jarang yang betul-betul memberikan support. Nah, yang bisa memberikan support itu lingkungan terdekat kalian ya, keluarga, teman koas, itu kondisinya dikondusifkan ya. Jadi dibiasakan koas itu kalau berlima gitu, beli makan gitu ya, jangan beli makan buat sendiri ya, beli makan buat temannya gitu ya. Nah, coba tes nanti ada nggak yang kebagian ya. Ternyata ada yang dikasih 2 kan, nah, ada yang nggak kebagian misalnya ya. Ya kalian atur-atur sendirilah gimana caranya. Intinya sesama teman koas itu kondusif situasinya ya, menjaga biar lulus dengan baik. Dokter perjalanan 6 tahun ini nggak mudah, terutama 2 tahun yang belakangan itu ya. Oke, jaga kesehatan, selamat siang semua, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter. Ya, sama-sama. Dokter.